kami ya, saya sebagai pengacara ya, pengacara itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi orang-orang yang kena masalah ya, termasuk sampai ini. Sampai itu dari Kecamatan Belgia itu ya. Terus yang kedua, saya nanti ingin tahu ya kronologis sampai bisa terjerat rentenir ini karena apa ya, sampai sebutkan namanya, alamatnya, kronologisnya, nanti saya dampingi, nanti tak golekno solusi. Baik itu nanti ya terkait masalah rentenir itu nek umpane dana izinnya bisa terjerat. Terus bunga, kalau nuswi bunga dari barang BI juga terjerat. Ya, jangan takut sampean. Nanti satu persatu Mbak Leni silakan mengungkapkan namanya, tinggalnya, kerjaannya, keluarganya, terus marono hutang berapa menjadi berapa. Monggo Mbak Leni. Nama saya Leni. Nggih. Dusun Lowong. Nggih. Geji. Nggih. Kabupaten Pasuruan nggih. Nggih, Kabupaten Pasuruan. Saya hutang ambil pinjol, Pak. Nggih. 1.600.000 dalam 10 hari jadi 3.200.000. Yang satu ambil 2 juta, ini dibagi orang 5, 400-an. Jadi kembali 4.176.500. Ini udah dibayar. Lunas sudah ini ya. Lunas. Ya terus. Dua kalinya sama seperti pertama, kedua. Ambil pinjol sama. Bayar 8 jutaan, 8 juta atau 5 juta gitu. Lupa. Terus diambilkan lagi pinjol. Jadi ya jadi itu, Pak. Jadi total itu 11 juta, tidak bisa bayar, jadi 16 juta, 16 juta dialihkan, dipaksa mau dimasukkan penjara. Saya mikir, Pak, anak saya masih kecil, suami pasti telepon sakit, dia sakit liver, pikiran nggak karu-karuan, jadi terpaksa menyetujui yaitu surat nikah sama akte anak, terus tanda tangan di atas materai, jadi dijadikan emas, jadi 25 juta. Sekarang utangnya 25 juta. Iya, total itu bersih. Berarti ini Mbak Lina ya, iki berdasarkan ya, sampai ya, kita dampingi ya, kita pasang badan mendampingi ya, pengacara itu mendampingi, dan di sini terus terang ya, saya melihat nanti kita cek ya siapa rentenirnya ini, juga namanya inisial siapa? Mary Melani. Iya. MN ya, Melani ya. Mary Melani. Berarti MM inisialnya. MM. Ya, itu iya. Warga mana itu? Gondang Legi. Nama sih. Kalau berdasarkan Mas pasal ya, ini pasal ya, pasal 273 ayat 1 tahun 2023, barang siapa ya yang meminjamkan uang ya ada embel-embelnya, artinya ada bunganya, itu sudah salah. Apalagi kalau saudara MM ini ya, kembali MM yang ada rentenir ini ya ini menggunakan tidak ada izin dan untuk kepentingan pribadi, ini melanggar undang-undang yang saya sebutkan pasal 273 ayat 1 KUHP 2026 23 ya kan gitu. Nah ini ancamannya 5 tahun penjara ya, dendanya 50 juta. Nah tadi sampean terpaksa, ini kan terpaksa sampean menandatangani berita acara ya antara sampean dengan MM ini, rentenir ini, oknum rentenir ini, itu tidak sah karena merasa dipaksa. Sama jangan usah takut, kayak datang nanti sampaikan seperti itu ya, sampaikan seperti ini, terpaksa tidak sah. Nah kalau perlu memang nanti ini
sampai melaporkan terkait masalah secara resmi pengaduan kepada pengacara saya sebagai Wagub Lira Jatim. Nanti tak mediasi atau bisa lewat Kadis Koperasi, ya saudara ya, atau dengan Muspika. Itu ada Pak Camat, ada itu Kapolsek, ada dan Ramil untuk memfasilitasi. Ini tugas pemerintah ini. Dan gitu Pak. Kasihan masyarakat, bukan di Becidok. Mungkin di Kalikelego, di Pantura, di Grati, di Padaan. Banyak kejadian seperti ini. Ini pemerintah harus hadir, terutama Dinas Koperasi harus hadir, harus bisa menyelesaikan. Jangan masa bodoh, jangan pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli menjadi pejabat ini. Kasihan rakyat seperti ini. Kelihatan, ini perain mukanya semua ini loh. Susah Mas, Anuna. Saya minta yang dua sini. Mbak yang dua. Sini gini. Yang dua. Ayo. Tadi Mbak Isapo itu. Ini Mbak, nanti solusinya seperti ini. Nanti tak audensi kepada Dinas Koperasi dan mungkin Muswida untuk memanggil yang namanya itu, ada dugaan Mary atau MM itu. Ayo Mbak, ini namanya siapa sampai itu? Ini yang kedua. Siapa? Dunama, ya. Desa Nyaring namanya, bener ya. Ya, sama kerja di mana, Mbak Dumana? Kerjanya di mana? Sepatu. Sampai gajiannya berapa? 3 juta. Sampai anaknya biro, bojo biro. Enggak, serius itu. Satu, anaknya sekolah. Ya, anak bojo kerja apa enggak? Kerja. Anaknya belum. Sampai utangnya ini menghadap kamera itu. Sampai berapa, punya utang berapa? Punya utang ya. Pertama 800. Setelah itu 10 hari menjadi berapa? 1.600.000. Tidak bisa pasar. Terus pinjol 3.200.000. Sampai sekarang tidak punya. Ya, berarti ya, artinya itu punya utang 32, tapi sampai belum mampu untuk membayar. Sampai harapannya kepada saya, kepada pemerintah bagaimana? Artinya gini Mbak, tetap hutang, tapi sampai harus melunasi nanti nyicil sing 800 tadi. Ya, nanti nek perkara dikek bunga titik ya, kata saya ikhlasi dikek 100-200 gak apa-apa. Ya, saya ikhlasi ya, namanya utang harus dikembalikan. Tapi babok tok lho ya, harus dikei 100-200 kayak mek sekedar itu tanda terima kasih. Tapi kalau iki 800 menjadi 1.600 10 hari iki ono sake rampok, ada dugaan renten iki rampok. Ini aturan BI tidak salah. Terus meminjamkan uang berdasarkan pasal 273 ayat 1 nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini tidak boleh. Ya, meminjamkan tanpa bunga itu tidak boleh. Kan gitu itu ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda 50 juta kan gitu sampai nggak usah takut ya. Nanti tak carikan solusi audensi kepada Kadis Perindak Koperasi ya. Saudara Bapak siapa itu? Goni siapa itu? Taufik Goni ya. Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Saudara Kadis Perindak Taufik Goni harus bisa menjadikan solusi yang terbaik. Ya apa masyarakat tertimpa ojol ini, tertimpa retenir ini, harus program itu yang jelas untuk mengentas kemiskinan, terus pinjaman lunak bisa menyelesaikan, kan gitu Ini harapan seperti itu, jangan takut. Nanti umpamanya ada retenir, ya, sing MM itu datang, ya, untuk marah-marah sampai itu sampai rekam, sampai video, ya, apa-apanya ambil sepeda, maksa di video, itu nanti perampasan. Kita laporkan nanti kepada APH kepolisian, baik di Polsek atau di Polres, ya, jangan takut, ya Nuna, takut ono Gusti aku nemu saya ini itu, tidak adil, tidak bijak. Tapi ini tetap saya meminta
kepada pemerintah, khususnya Kadis, ya Koperasi Saudara Taufik Goni, kan gitu untuk bisa menyelesaikan. Anda digaji uang rakyat, Saudara Kadis Koperasi ini, ya ayo bekerja yang maksimal. Rakyat ini dibantu solusi-solusi yang kena rentenir ini bukan magic kok, semua kena ini, banyak ini. Saking belum berani laporan seperti sampean mulai sekarang tenang, ayo kita susun, ya kita temukan nanti lewat Kadis Perindak atau Kadis Mejabat 2 Koperasi atau lewat Muspika nantinya diketemukan kembali dua-duanya ini, antara korban ya dengan pelaku dugaan rentenir itu Saudara MM itu, biar jelas nanti kampanye gak terima, ayo coba soal ranah hukum biar jelas ya. Ada pertanyaan, ayo apa sih diragukan itu ya, kalau ada apa-apa 24 jam kabel saya nanti ya harapan seperti itu. Ada pertanyaan wartawan juga mas terkait masalah ini anu ya, ini percontohan ini ya, kasus yang pertama kali, tapi banyak masyarakat itu terjadi semacam ini tapi tidak mau laporan, kan gitu lah. Langkah selanjutnya apa? Jelas langkah selanjutnya secara lesan mengajukan nanti secara resmi beliau ini korban ini nanti mengajukan kepada kita ya, kepada Wakupira Jatim, dan saya sebagai pihak pengacara. Setelah itu saya melakukan audiensi ya kepada Kepala Koperasi Kabupaten Pasuruan, kalau ini Saudara Bapak Taufik Goni, dan saya meminta kepada Pak Bupati, meminta kepada Kadis Koperasi Taufik Goni ini benar-benar menjalankan tugas untuk membantu masyarakat yang tertimpa rentenir. Itu tugasnya. Ojo ganteng-gantengan dari kepala dinas itu. Anda digaji oleh uang negara, digaji oleh orang rakyat. Harus membela kebenaran untuk rakyat. Sepakat? Ya, seperti itu Mas. Sementara pertanyaan lain cukup. Terima kasih.